pidana korupsi. Saya Raja Syarifah berperan sebagai hakim. Saya Cynthia Sawa sebagai hakim ketua. Saya Febri Juliana sebagai hakim anggota. Saya Fadila Intan sebagai panitera. Saya Mia sebagai saksi sidang. Saya Alia Parma Tirusa sebagai saksi sidang. Saya Citra Mutiara ini sebagai saksi sidang. Saya Saudara Ramadan sebagai saksi sidang. Saya Merinza Anya sebagai jaksa PU. Saya Sylvania Amelia sebagai saksi sidang. Saya Rani Noto Putri Salsabila sebagai penasihat hukum. Saya Rina Fibratiwi sebagai saksi. Saya Isra sebagai saya sebagai saksi satu. Saya Haji Putri sebagai terdakwa. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri di Majalah Kabupaten Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Pada hari ini, nomor 2022 dibuka dan dinyatakan buka untuk umum. Hakim dipersilakan masuk ke ruangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Sidang Peradilan Negeri Majalah Kabupaten Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 garis miring 0-1-14 garis miring FT garis miring 03 garis miring 2023 dengan terdakwa Nyonya Anci Putri Sri Manggenti pada hari ini 6 Februari 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera, persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Silakan para pihak untuk duduk di tempat masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Nyonya Ciksi Manggenti? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin dari beracara saudara dalam pemeriksaan. Ya benar sah yang mulia. Ya benar yang mulia, saya selaku penasihat hukum. Baiklah, untuk saat ini, perkara saudara akan disidangkan di Pengadilan Negeri di Majalah Kabupaten Sleman. Jadi, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini, tolong Anda dengarkan dengan baik. Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwanya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Dalam kasus ini terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiary
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan itu tadi? Bagaimana saudara menasihatkan itu? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Saudara yang mulia, yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Saudara memohon bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan persepsi tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum. Terdakwa dalam eksepsi, menurut kami eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwa kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum, bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi PK terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut, padahal dalam kasus Nyonya Uci, Putri Srimanggeti ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Makmur Sejahtera. Saudara terdakwa, penasihat hukum menuntut umum, demikian putusan selah dari majelis hukum. Sesuai dengan pelanggaran primer pasal 172 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 nomor 2 ke 1 KUHP, saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan selah ini kepada pengadilan ini. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitera. Bagaimana saudara penuntut umum sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap yang mulia. Silakan bacakan tuntutannya. Baik, saya akan bacakan untuk tuntutannya. Yang pertama, menyatakan terdakwa Nyonya Uci Srimanggeti bersalah secara bersama-sama melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi pasal 55 ayat 1. Pertama, KUHP pidana sebagaimana dalam dakwa alternatif K. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Nyonya Uci dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan cepat. Yang ketiga, membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah. Subsidi terdakwa selama 6 bulan kekurangan. Selama 6 bulan kurungan, menetapkan agar Nyonya Uci Putri membayar uang pengganti sebesar 5.988.227.272 rupiah 80 sen yang dibebankan secara tahun-bulan oleh terdakwa Nyonya Uci Putri dikompensasikan dengan uang dari PT Sejahtera Makmur sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk membayarkan kerugian keuangan negara Nyonya Uci Putri sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.988.272.272 rupiah apabila 5.988.272
rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah yang mulia. Kepada saksi pertama, Saudari Dewi Purni Aisyah, silakan masuk di ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Benar Anda bernama Dewi Purni Aisyah, 20 tahun bekerja sebagai karyawan swasta? Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 106 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disembah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Setelah saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 1 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan dengan sanksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya, yang mulia, kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum? Saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Kepada saksi kedua, Erina Dwi Pratiwi, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat dan saya mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Erina Dwi Pratiwi, 22 tahun bekerja sebagai karyawan swasta? Ya, benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ya, saya Ada hubungan darah dengan saudara dengan terdakwa? saya mengenal yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.
Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan sebenarnya. Karena Anda dapat pidana sesuai dengan pasal 361 ayat 1 akhir. Apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan dengan sanksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selalu teman pribadinya. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu yang Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? saya selalu teman terdakwa bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT dan pertama itu dalam penandatanganan acara serah terima barang yang telah sertifikat atau barang. Apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah dari saksi ini tadi sudah jelas? Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum yang Terima kasih yang mulia. Yang kami muliakan saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenalkanlah kami memohon kepada majelis yang bersa dan menghadiri perkara ini agar pertama menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwa dalam surat dakwaan. Yang kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan mai dan dakwaan sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau tidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan nama baik dan martabat terdakwa dalam kendala kehidupan. Bahwa enggak membebankan ongkos kepada negara atau apabila majelis hukum dan pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudari Putri. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mulia. Ini untuk Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim agung. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Nyonya Ejin Putri Sri Mulyani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta. Sidang kasus korupsi hari Senin 6 Februari 2023 di Pengadilan Negeri di Majalah Kabupaten Sleman berakhir dengan hasil terdakwa Ejin Putri dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.